Ya, nanti 6 terpidana ini juga dikawal langsung oleh LPSK. Saya mau lihat kesungguhan kalian. Sungguh-sungguh tidak melakukan perbuatan. Benar. Jangan sampai kami salah melakukan perbuatan. Tidak pernah melakukan itu. Kami memutuskan persidangan ini tertutup. Ini aja ragu. Dan apabila ini tak bila ditutup, kami mempertimbangkan bahwa kami tidak akan melanjutkan persidangan ini atau tetap meminta ini terbuka. Baik, sidang dengan demikian sidang saya nyatakan terbuka untuk umum. Jangan terlalu dikomentari Bu ya. Aku nggak ngerti kenapa judes banget gitu. Iya. Yo, Bang Seti People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang juga iya. Ini ada Bang Abu, juga ada Pak Kundu, tapi mangkok in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Cengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Cengkeling. Yo. Yes. Hari pertama atau sidang pertama PK 6 terpidana kasus Vina ya yang ya kemarin tepat sih melatih emosi karena tadi banyak momen yang menguras emosi ya kan. Tuh dibilangin juga dari kemarin yo memang dakdikduk nih kira-kira nih teman-teman media bisa nggak ya. Tadi hari ini setauku yang live langsung dari sana itu cuma Nusantara TV. Iya. Dan juga walaupun terlambat tapi tetap mengusahakan live dari sana juga adalah iNews. iNews ya. Dan ada momen yang wadididaw yang bikin para penonton ngamuk, emosi. Karena kan dari kemarin beredar sidang akan dilakukan terbuka. Iya. Terus juga kalau mengacu kepada Saka kemarin terbuka. Tadi tiba hakim ketua minta sidangnya tertutup. Sempat kencang-kencangan nih sama tim kuasa hukum Pradi, bahkan sampai ada ultimatum nego tetap, terus nego lagi dengan alasan tetap, sampai di ultimatum nih kalau tetap mau tertutup kita mundur. Akan jalur lain mungkin kalau ngelapor ke KY gitu. Kenapa tiba-tiba tertutup gitu tiba-tiba. Tapi balik lagi bayangin loh kalau nggak ada Nusantara TV. Iya. Nggak terinfo bahwa hakim tuh ngotot minta tertutup awalnya iya, gitu. ya. Terus kita mau nontonnya tuh dari mana yang Taunya dari jauh-jauh mana? ya. Di saat konten-konten kreator nggak boleh live juga gitu. Iya. Tapi beberapa momennya nih kita kasih dulu ya sebelum nanti ke momen puncak emosi meluncur. Just. Kita buka saat momen detik-detik kedatangan 6 terpidana kasus Vina. Balik lagi aku respect banget sama tim Nusantara TV ini. Disempetin ya Bang ya. Respect Nusantara TV nih, Santi People nih bener-bener TV-nya Wong Cilik nih ya. Harus subrek ya. Harus subrek. Ini ada detik-detik kedatangan 6 terpidana kasus Vina di Pengadilan Negeri Cirebon. Ciki-ciki wow. Play. Dan ini gambaran 6 terpidana yang datang, bisa Anda saksikan di luar gerbang begitu. Baru keluar dari lapas Cirebon, lapas kelas 1 Cirebon. Ya, ini sekiranya akan masuk 6 terpidana ini menuju ke arah Pengadilan Negeri Cirebon, kelas 1 Cirebon dari lapas Kosambi. Ya, ini kita sama-sama saksikan 6 terpidana. Kita melihat dari bus Transpas yang mana menggunakan peci dan juga kemeja warna putih dari 6 terpidana ini. Ya, nanti 6 terpidana ini juga dikawal langsung oleh LPSK yang mana sudah dipastikan tentu keamanan maupun juga mengenai apa-apa yang berjalan, kelancaran perjalanan sidang terkait dengan 6 terpidana ini dipastikan tentu oleh LPSK tidak dalam tekanan dan intervensi dari pihak manapun. Hah? Iya, Kok tiba-tiba? Iya makanya infonya LPSK kadang suka gitu diem.
Jadi sorry dipotong dulu ya. Jadi tadi waktu aku masih ngawal ada sempat ada momen itu KDM, Bang Otto, Bang Jutek, Mbak Frisian Greg dan beberapa orang lainnya gitu kayak dibukain jalan untuk mengunjungi langsung para terpidana di balik sel. Iya. Bahkan ada momen yang mengharukan juga di situ. Aku ngeliat kok dapet akses, kok diizinin. Iya. Terus waktu sebelum sidang itu mulai, pada saat ngumpul di ruang sidang, aku ngeliat ada mas-mas gitu di punggungnya tulisan LPSK. Wah, kok ada? Ternyata sudah resmi dilindungi ke-6 terpidana ini oleh LPSK. Astaga, aku merinding loh. Ngobrol dong LPSK, kamu teh aduh respect, terima Ya kasih Allah. loh. Dikawal loh, sumpah. Cuman kalau Nyonya tadi mau fokus ke waktu ini. Tadi kan sempat mobilnya berhenti dulu tuh pas mau mundur ke arah sini kan. Itu ada kan yang pakai HP yang gini-gini tuh. Cuman aku nggak tahu ya, yang aku rasain mungkin para terpidana itu mungkin masih ngerasain vibes yang zaman dulu gitu loh, Mang. Jadi nggak berani nengok ke media sama sekali. Oh gitu. iya. Nanti kita lihat pada saat dikunjungi ya. Iya. Itu dari dikunjungi loh, kok dapat akses? Ternyata sudah dalam perlindungan LPSK. Di mana kalau udah dalam perlindungan LPSK, begitu keluar dari lapas, pokoknya di area persidangan aja, itu dalam perlindungan LPSK. Jadi setauku ya, mohon maaf kalau salah ya, itu boleh diakses kalau dapat izin dari LPSK ibaratnya gitu dalam penguasaan LPSK begitu di area sidang itu. Respect LPSK, respect. Lanjut lagi. Nah, 6 terpidana ini sudah ada dalam jeruji semenjak 2017 secara sah diputuskan vonisnya dihukum seumur hidup. Nah, peran dari 6 terpidana ini sebenarnya berbeda-beda, namun vonisnya yang tentu menjadi tanda tanya mengapa vonis dari 6 terpidana ini semua sama begitu. Nah, tentu menjadi dilema tersendiri dan bahkan Mabes Polri pun juga mengakui bahwa banyak hal yang tidak sesuai dengan penyidikan mengenai kasus Vina ini. Maka dari itu ketika film Vina Cirebon mencuat ke masyarakat, kemudian Peggy Setiawan ditangkap, dan hingga saat ini berjalan sudah Peggy Setiawan keluar, lalu sisa beberapa orang yang masih ingin keadilan dan mengajukan peninjauan kembali melalui pengadilan, dan saat ini di Pengadilan Negeri Cirebon pagi ini akan mengajukan memori PK. Nanti hakim yang menyidang adalah Ari Ferdian, kemudian dibantu 2 hakim anggota yakni Rizka Yunia dan Galuh Rahma Esti. Kemudian ada beberapa hal juga yang tentu kita simak terlebih dahulu sebelum PK ini adalah PK Saka Tatal yang berlangsung pada tanggal 24 Juli 2024 kemarin. Saka Tatal dokumennya kini sudah masuk ke Mahkamah Agung dan tentu diharapkan Saka Tatal pun bisa bersih namanya karena tujuan dari PK Saka Tatal saat itu adalah membersihkan nama baiknya. Dan kali ini berbeda tujuan dengan Saka Tatal, 6 terpidana yaitu Eka Sandi, kemudian Eko Ramadhani, Hadi, Jaya, Supriyanto ini juga mengajukan peninjauan kembali untuk terbebas dari jeratan hukum dan vonis yang sudah mengikat mereka semenjak tahun 2017. Nanti perjalanan PK akan menghadirkan 39 saksi. Baik itu saksi fakta, kemudian 10 saksi ahli. Saksi fakta ini adalah teman Vina, Mega Widi, kemudian juga ada Hadi Haryadi, Purnomo, lalu Saka Tatal, dan saksi-saksi fakta pendukung lainnya. Dan kita sama-sama saksikan di sini turunnya 6 terpidana yang nanti akan menjalankan sidang di Pengadilan Negeri Cirebon kelas 1. Dan kami juga tentu masih menunggu kuasa hukum dari 6 terpidana ini. Otto Hasibuan yang akan memimpin langsung dari Pradi
menurunkan 115 pengacara, Gila ya. Aduh. dan tentu mengumpulkan novum-novum dari bukti-bukti baru terkait dengan kasus ini. Dan tentu nanti kita sama-sama saksikan di LPSK. Pengadilan Negeri Cirebon. Mereka saat ini sudah masuk. Kita akan tentunya berpindah posisi menuju ke dalam ruang sidang untuk melihat bagaimana suasana ruang sidang nanti. Gila loh, yang bikin aku respect tuh satu tim doang. Iya. Coverage depan udah gitu udah beres. Abis ini tuh timeline-nya tuh langsung ke breaking news berita lain gitu selama sejam itu tuh. Nah selama sejam tim yang sama, aku nggak ngerti satu reporter satu kamera atau satu reporter aja kameranya di stay. Iya. Tapi kalau ngelihat kayak gini sepertinya satu reporter satu kameramen. Begitu beres langsung masuk dengan satu peralatan gitu ngirim. Iya. Gila respect banget sama Respect Nusantara TV, banget. sumpah terima kasih banyak Iya, loh masih mau ngawal gitu. Segitu nyempetinnya berarti kan? Bener, dengan mungkin ya manpower yang terbatas gitu kan. Iya. Nah terus juga karena manpowernya terbatas, akhirnya nggak bisa ngecover pada saat ke dalamnya itu masuknya gitu. Kalau manpowernya banyak kan ada yang standby di depan, terus ada yang standby di dalam gitu. Jadi banyak stock shot ya kali emang ya. Tapi nggak apa-apa, banyak media lain yang walaupun nggak live udah nyiapin kamera juga sehingga bisa ngecover saat 6 terpidana masuk ke ruangan ya. Ini kita meluncur dulu kali ya. Meluncur. Cus. Ninyo, Yes. dari Tribun Jabar Video dengan judul selesai Rikes Cagup Deddy Mulyadi langsung urus 6 terpidana kasus Vina Cirebon yang ajukan PK Ciki-Ciki. Play. Rivaldi sampingnya Rivaldi siapa? Nah, sudah kan pas belok tuh. Tapi di sini mereka udah diperlakukan dengan baik ya kayaknya ya, Bang ya. Iya. Prof maju Prof. Prof agak maju Prof. Per foto maju. Ini Prof Prianto yang punya, yang ibu bapaknya udah meninggal. Terus kemudian kakaknya yang nangis-nangis itu Bu siapa? Bu Amina. Ini siapa? Siapa? Oh Eka yang ibunya ngewarung. Yang ibunya ngewarung, yang neneknya nangis di bangkainya. Ya ini. Oh iya, Eko ya. Eko. Kosim nih. Ya. Anaknya Pak Kosim. Anaknya Kosim. Sekarang ini siapa? Kamu rela kamu di penjara nih minum supaya adikmu apa? Jadi kan ini kan melihat adiknya dipukuli, dia tak tahan. Akhirnya udahlah biar kamu saja, saya asal adik saya keluar. Kan kira-kira juga. Iya, betul. Padahal kamu tidak pernah melakukan. Tidak pernah ya? Dari TKP juga, dari TKP. Jadi saya mau tanya dulu sama kita semua ini, kan kita pertama kita ya, yang selama ini ketemukan Pak Duta dan sebagainya. Saya mau lihat kesimpulan kalian dulu. Sungguh-sungguh tidak melakukan perbuatan. Benar. Jangan sampai kami salah melakukan perbuatan. Tidak pernah melakukan itu. Dan disebut tidak tahu Pak. Dan dia mau berjuang untuk itu. Siapa? Itu ya. Bukan karena kita dalam berbeda lagi sekarang memang. Jadi kali ini aku dulu kenapa? Karena aku tapi sebenarnya di pengadilan kalian sebenarnya membantah ya. Jadi waktu di penyidikan kalian merasa dipukuli, kalian dipukuli.
Padahal cuman ngomong yakin Pak demi Allah gitu doang. Terus kenal banget ya. Kena Gila, banget. gila. Karena selama ini kan kita, ya maksudnya kita bersimpati sama mereka, walaupun kita nggak ngelihat mukanya, kayak kita percaya gitu ya Mang ya, dari bukti-bukti yang udah dikumpulin gitu, dari saksi-saksi gitu kan. Tapi begitu ngelihat langsung tuh beda sih. Perih Kena banget rasanya ya. banget, kena banget. Pada cuma ngomong gitu doang, yakin nggak? Yakin Pak demi Allah gitu. Demi Allah nggak pernah. Perih banget kerasanya gitu, tolonglah ya. Astaga. Nah ini sebenarnya aku bingung loh, kok dapat akses ya, kemungkinan besar LPSK yang ngebukain akses karena sudah dalam perlindungan LPSK. Jadi ada yang bisa mempertanggungjawabkan kalau misalkan ada apa-apa, kenapa gitu. LPSK, waduh. Ya aku masih bersyukur banget masih ada lembaga-lembaga yang masih care benar, gitu, benar. media-media yang masih tetap care gitu Masih kan. ngawal ya sampai sekarang. Gila langsung yes gitu ya. Udah nggak ada ngembeng-ngembeng lagi, langsung netes air mataku. Aduh. Aku tadi nahan, tolonglah sebisa mungkin. Menyentuh sekali ya. Nih nextnya ada momen yang diposting sama Kang Deddy ini meluncur. Cus. Nih yo. Yes. Dari TikTok Deddy Mulyadi official. Di sini ada point of view Kang Deddy ya. Saat tadi datang untuk menjenguk para terpidana gitu. Cuma sini ada momen-momen yang bikin Mamang salfok nih, kita ceki-ceki dulu. Play. Kita acara kalian semua itu cabut itu ya, berita acaranya. Pegang teralisnya, cara megang teralisnya tuh kayak. Dan mudah-mudahan ya kita berdoa supaya kita bisa berhasil ya, karena bukan main-main dikasih seumur hidup. Bukan 1 tahun 2 tahun, seumur hidup akan keluar. Ya, jadi, dan ini udah 8 tahun. Tidak ada pilihan buat kita ini. Bukannya kita minta keringanan terhadap Anda, kita minta ada tidak terbukti bersalah sesuai dengan semua kita kalian gitu ya. Ya boleh ya, kami berdoa ya, kita juga berdoa, kita berjuang ya. Ada Kang Deddy juga di sini yang selalu setia bersama kami, bersama kalian juga, yang walaupun bukan pengacara, tapi membelanya seperti lebih dari pengacara. Saya pengacara Bang, pengangguran yang terus banyak acara. Terima kasih. Ya kita lagi di Cirebon, mereka akan mengikuti sidang perdana pengajuan PK. Doain ya mereka bebas. Amin. Selalu khas Kang Deddy, selalu ada disisipin bercanda-bercandanya ya. Cuma di sini yo, yang aku mau jelaskan adalah nggak tahu kenapa ya, aku ngelihat cara Bang Oto memegang jeruji besinya tuh nggak tahu ya, kayak meaningful banget gitu, kayak penudungan emosi gitu. Cara dia ngomong gitu, megang kayak gimana ya, yang ditangkap tuh kayak tenang ya, kita lagi usaha ya, semoga bisa lepas ya gitu, meaningful banget gitu. Iya. Dan bener-bener tim Peradi nih ngebela pakai hati, bener-bener. Tadi kan juga kalau nggak salah karena suaranya kecil ya Mang ya, itu kalau nggak salah yang aku dengar, kita bukan di sini tuh bukan buat meringankan hukuman kalian, tapi supaya kalian tuh dinyatakan nggak bersalah. Tidak bersalah, ya, sesuai dengan keyakinan kalian itu kan. Aduh, respect. Kita kasih nextnya yo. Just. Nih yes. Di saat diawali dibangun dengan rasa emosional gitu kan, haru dan mantapkan hati buat terus ikut mengawal berjuang kan. Pada saat live sidang sebelum dimulai ini, aduh aku nggak ngerti ini. Hakim ketua meminta atau memutuskan untuk melakukan sidang ini secara tertutup. Ngamuk teman-teman netizen di komen. Iyalah, ngamuk, kita nunggu kan. Bahkan dari tim Peradi pun Pak Jutek keberatan. Terus diskusi lagi, ditolak lagi, tetap harus tertutup. Pak Ruli keberatan, tetap harus ditutup. Bang Oto keberatan, terus tetap sampai akhirnya ultimatum dari Bang Oto ya, kalau tetap mau tertutup kita nggak akan mau sidang gitu. Akhirnya diskors 15 menit. Terus akhirnya oke, ada jawabannya. Sampai ada netizen yang bilang ini hakim skors, karena sebelum mulai aja ada berapa kali skors gitu ibaratnya ya. Ini kita lihat momennya, ceki. Play. Majelis hakim setelah mempelajari berkas permohonan pemohon PK yang diajukan oleh tim kuasa hukum, yaitu majelis setelah mempelajari terkait bahwa permohonan yang saudara ajukan tersebut, pemohon PK saudara tersebut terkait dengan perkara sebelumnya.
didasari oleh dakwaan dan salah satu dakwaan itu terkualifikasi sebagai tindak pidana asusila dan sesuai dengan ketentuan 1/3 ayat 3 persidangan dibuka untuk umum dikecualikan untuk perkara tindak pidana asusila dan terdakwa nyangka. Baik, setelah kami bermusyawarah dengan hakim anggota, kami memutuskan persidangan ini tertutup. Ini aja ragu. Yang mulia, kami selaku pemohon memohon untuk persidangan ini dinyatakan terbuka untuk umum oleh karena pokok perkara tidak membicarakan tentang tindak pidana asusila yang dimaksud, dan di dalam peninjauan kembali yang kami memori peninjauan kembali yang kami ajukan juga tidak menyinggung tentang tindak pidana asusila yang dimaksud yang mulia terkait 340 yang kami kenakan, yaitu pembunuhan berencana. Demikian juga sangat fatal kemarin juga terbuka untuk umum. Mohon yang mulia dan majelis mempertimbangkan hal ini. Kami mohon untuk dinyatakan terbuka untuk umum. Kami menjawab untuk yang sakaratal kasusnya berbeda. Bedanya karena untuk kasus sakaratal itu telah selesai menjalani hukuman. Selanjutnya untuk kasus sakaratal itu tidak ada dalam dakwaan itu tindak pidana yang berkualifikasi sebagai tindak pidana asusila. Begitu jawaban kami. Namun tetap keberatan saudara akan kami catat di persidangan. Itu tak cara bersama. Baik, kita lanjutkan dengan pembacaan permohonan peninjauan kembali yang saudara ajukan. Silakan dibacakan. Silakan bagi yang tidak berkepentingan karena sidangnya tertutup, mohon kerjasamanya untuk meninggalkan ruang sidang. Ini alot nih, ini lumayan alot nih. Yang aku bingung tadi, ya mohon maaf, mama nggak ngerti ya, mama nggak ngerti hukum. Ya cuma netizen amatir pada umumnya gitu. Tadi padahal dimention kan, untuk sesuai dengan aturan yang pemilihan berencininya itu dibuka pada saat pembahasan asusila ditutup gitu kan. Maka di sini setelah bermusyawarah kami memutuskan untuk sidang dinyatakan tertutup. Lah gimana? Mengacu kasus FS aja pas bagian bahasa asusilanya ditutup, pas pemilihannya dibuka. Kan terusnya juga gitu. Di sini Bang Jutek udah sempat memohon gitu kan, nggak tembus. Iya. Nah, nextnya Bang Ruli nih meluncur. Terus. Ininya ceki-ceki. Play. Oh iya. Yang kedua, kami menyatakan keberatan tetap atas sidang tertutup ini. Pertimbangannya tadi sudah disampaikan oleh rekan saya Pak Jutek, dan yang paling utama adalah dalam peninjauan kembali sakaratal yang lama juga itu terbuka, dan menurut saya setelah saya tanya di dalam sakaratal juga tetap ada perkosaan, ada dakwaan silang susila, tapi dinyatakan oleh majelis itu terbuka. Jadi di dalam putusan yang rivaldi ini juga di dalam dakwaannya ada, tetapi dalam putusannya tidak ada. Jadi untuk itu kami menyatakan keberatan dan mohon supaya majelis untuk menyatakan ini tetap terbuka untuk umum. Yang selanjutnya adalah akan tambahkan Majelis yang mulia, bahwa persidangan pertama di tingkat pertama
semua terpidana kecuali Saka Tatal persidangannya dinyatakan terbuka untuk umum. Jadi tidak ada alasan majelis menurut kami menyatakan sidang peninjauan kembali ini untuk dinyatakan tertutup. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa peristiwa ini sudah tersebar luas di media massa, di masyarakat umum. Bahwa itu juga menjadi alasan kami bahwa ini tidak ada alasan bagi kita untuk menyatakan ini tindak pidana dan sidang harus tertutup. Kalau di tingkat pertama saja itu dinyatakan terbuka untuk umum, padahal itu pemeriksaan yang lebih vulgar, bagaimana ini PK kan kami hanya menyampaikan memori novum dan juga memori peninjauan kembali. Bagaimana tertutup ini lebih tinggi daripada sidang di tingkat pertama. Mohon dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh karena kami keberatan untuk dinyatakan tertutup yang majelis yang mulia. Terima kasih. Bang Oto udah bete banget. Keberatan Bapak kami sudah sampaikan dan keberatannya sudah tercatat. Cuma alasan kami untuk menyatakan tertutup untuk umum itu sudah kami sampaikan juga. Jadi mohon untuk dipahami ya. Kemudian kita lanjutkan dengan agenda pembacaan surat permohonan PK-nya. Yang mulia, Bang Oto di akhirnya turun gunung nih. kami menolak dengan tegas apabila sidang ini dilakukan dengan tertutup. Menolak dengan tegas. Pertama itu diskriminatif karena perkara kata-kata juga itu jelas diperbuka. Bila mana nggak keliru juga bahwa di dalam beberapa terdakwa ini hukuman amar putusan itu juga hanya 340 kecuali hal yang lain. Jadi kalau karena itu di amar putusannya kalau kami tidak keliru tiba-tiba lihat itu semuanya hanyalah 340. Jadi perkara yang sesungguhnya mereka ini dikenakan itu adalah tindakan pembunuhan, perencanaan pembunuhan, bukan mengenai soal peristiwa. Dan oleh karena itu kami meminta agar persidangan ini dilakukan secara terbuka untuk umum, karena hal itu tidak melanggar hukum acara yang berlaku, ya. Dan apabila ini tak tertutup, kami mempertimbangkan bahwa kami tidak akan melanjutkan persidangan ini, tetap meminta ini terbuka. Terima kasih. Baik, kita akan men-skor dulu, kita akan musyawarah. Ya, kita 15 menit ya, kita skor. Nanti setelah diskor kita akan memberikan jawabannya. Begitu ya, sidang diskor. Iya sih, nggak masuk akal menurut aku. Aku setuju sama statementnya Bang Jutek tadi. Bang Jutek, karena PK ini kan untuk menyampaikan novum-novum baru yang ditujukan untuk membuktikan kalau 6 terpidana ini nggak bersalah loh gitu. Nggak ada tuh tindakan yang pemilihan berencananya, apalagi pemirkisiin gitu, karena ya tahu aja enggak gitu mungkin kan. Itu jadi kayaknya nggak masuk akal aja kalau misalnya dibilang harus tertutup, karena kan ini isinya novum buat membuktikan kalau mereka nggak bersalah gitu kan. Nih yang Saka Tatal aja di sidang utamanya pada saat dulu itu tertutup karena di bawah umur. Iya. Hakim Ibu Rizka menyatakan, ingat banget aku di awal, ini sidang kita nyatakan terbuka ya karena mengingat terdakwanya juga atau terpidananya sekarang sudah cukup umur gitu kan. Oke, tak gitu ya. Iya. Nah yang ini tadi dijelaskan kan sama Bang Jutek di awalnya itu, di perkara utamanya itu tidak ditutup. Karena kenapa nggak ditutup? Ditutup tuh karena ada tekanan demo gitu. Tapi secara rules of berkas persidangan terbuka kan. Itu ditekenin juga sama Bang Oto
bahwa tuntutannya tuh pemilihan berinci nih. Tok ya. Nggak ada pemirkisin. Mungkin kalau pemirkisin ikut masuk juga tuh ada uji DNA untuk membuktikan segala macam, justru malah kendor gitu kan. Makanya dituduhannya pemilihan berinci nih, kenapa tuh tiba ada karena ada asusila. Kan kemarin dikit-dikit berkas persidangan, fakta persidangan gitu. Nah ini aku juga beberapa kali ngeliat momen Ibu Rizka mungkin kayak gemes sekali ya ngelihatnya kali ya Ibu Hakim Rizka. Sayangnya Hakim ketuanya bukan Ibu Rizka, tolonglah ini tuh gimana. Aku mau bilang kan kalau yang di tahun 2016 dulu kata Bu Titin kan selalu mengarahkan BAP gitu kan. Nah kalau ini aku berkas itu ya. Iya berkas, tapi kan di putusan nggak ada tuh yang asusilanya. Jadi dia patokannya yang mana nih gitu. Liar. Ini menariknya saat diskors ini Bang Jutek memberikan statement yang menurutku sangar sih tim Peradi ini meluncur. Nih ya. Sampai kita lihat tim jaksanya ini, jaksa yang kemarin tuh ada juga nih 1, 2 gitu ya. Nah ini ada pas mau skor, ada statement Bang Jutek, ceki. Play. 1. Alat bukti keterangan saksi. Kami dari penasihat hukum tadi sudah secara tegas disampaikan oleh Profesor Dr. Otto Hasibuan. Kami sepakat kalau tetap habis 15 menit skor ini nyatakan masih tertutup, maka kami tidak akan melanjutkan sidang ini. Alasannya apa, Pak? Alasannya memang di putusannya 340 dan di tingkat pertama bahwa pengadilan ini juga terbuka untuk umum. Gitu. Alasan hakim sendiri tadi tertutup. Ya, mereka bilang ini asusila, padahal ini kan di dalam dakwaan di putusannya tidak ada asusila. Itu 340. Ya, pembunuhan berencana. Artinya kalau tertutup tidak akan melanjutkan. Kita kalau dipaksakan tertutup kita tidak akan melanjutkan. Tidak melanjutkan. Iya. Bukan tidak akan, kita akan pakai jalur lain. Kan jalur banyak lah, nanti kita akan bicarakan langkah-langkah lanjutnya. Menurutku pasti akan lapor ke KY gitu tentang perilaku hakim yang kenapa melakukan seperti ini, mengingat kemarin juga KY berani tegas untuk memberhentikan atau memecat 3 hakim yang memutus bebas Ronald Tanur. Ini yakin aku nih kalau misalkan tetap kekeh untuk tertutup, ya sekelas Peradi mah pasti berani gitu kan. Ya walk out, mundur semuanya. Gimana ceritanya di undangan, di acara segala macam dinyatakan terbuka, tiba-tiba di hari H ini tertutup ya gitu, semuanya keluar. Apa gimana, nggak mau diliput apa gimana? Iya, jadi yang aku tangkap ya better nunda dulu deh, yang penting bener prosesnya daripada maksain gitu. Sekarang juga tapi ya prosesnya jadinya amburadul. Kan tertutup nggak bisa dikawal kalau misalkan nanti ada kelihatan kok kayak berat sebelah gitu kan. Padahal ya kalau kita flashback, presiden aja udah ngomong kan setransparan mungkin gitu. Jangan ada yang ditutup-tutupi kalau ada. Kan. Ya udah transparan aja. Nah ini gimana kok dibuka? Oh mohon maaf, udah perintah dari presiden suruh transparan gitu. Itu juga pertanyaanku. Tuh masalah sperm, masalah ruda paksa udah sering dibahas media. Semua yang awal juga udah pada tahu, gemes banget. Ya itu sih aku ini deh kalau misalnya mau patokan sama putusan persidangan yang dulu gitu kan. Ya di putusannya aja nggak ada kok itu yang pemirkisiin. Makanya nggak ada yang namanya uji DNA gitu. Iya. Ya setelah skor sempat ada lumayan kencang-kencangan dikit, tapi ini memang nggak bohong sih, sekali Bang Otto sih memang dari sini ceki-ceki. Play. Sebentar Pak, yang amar putusannya sebentar. Yang Bapak baca itu putusan nomor 3 dan nomor 4 ya? Nomor 3. Nomor 3. Kemudian di amar putusannya juga disebutkan bahwa sidang itu dilaksanakan, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Memang itu waktu putusan ya. Nah, yang ketiga, bahwa sidang ini adalah sebenarnya permohonan PK yang tidak bertiga itu rangkaiannya tidak ada kaitannya dengan rangkaian peristiwa lagi yang dipersoalkan di dalam perkara materialnya. Karena yang kami uji di dalam permohonan PK ini hanyalah adanya lokum dan kemudian ada kekilangan hakim di dalam memutuskan perkara itu, sehingga kita tidak masuk lagi pokok material daripada perkara itu yang terkait dengan adanya apakah pembunuhan atau tidak. Keempat, kami justru berasumsi di sini bahwa kami mengajukan PK ini karena kami lihat tidak ada tindakan pemerkosaan dan sebagainya itu, sehingga kita ajukan PK ini. Nah, yang kelima, alasan kami adalah berdasarkan data informasi yang kami lihat di berita Kompas,
keterangan daripada humas daripada Pengadilan Negeri Cirebon juga menyatakan bahwa sidang itu sendiri adalah terbuka untuk umum dan hal itu bisa kami sampaikan di dalam hal ini bila mana majelis hakim ingin melihat berita Kompas ini bila mana yang dijelaskan itu adalah humas daripada Pengadilan Negeri Cirebon, maka itu jelas dinyatakan terbuka untuk umum. Nah, selanjutnya tentunya sebagai pendukung bahwa karena kasus ini juga sudah terbuka untuk umum, artinya selama ini di medsos, di TikTok, dimanapun sudah terbuka, semua sudah melihat. Saya kira demi keadilan, demi keterbukaan informasi publik dan juga supaya terang benderang kasus ini tidak ada yang disembunyikan, saya mengira bahwa adalah baiknya dan kami usulkan apabila sidang ini dinyatakan terbuka untuk umum. Terima kasih yang mulia. Ya. Baik, akan kami jawab. Baik, yang pertama, kenapa kami menyatakan ini tertutup untuk umum? Tentunya kami juga punya alasan. Alasan-alasan yaitu berdasarkan 1530 KUHP yang seperti saya jelaskan tadi. Yang kedua, kami juga mempelajari permohonan PK yang tim penasihat ajukan dalam perkara ini. Nah, di halaman nomor 96, yaitu saudara tim penasihat hukumnya mendasarkan pada alat bukti surat yaitu visum, dan di sana menurut yang kami baca itu terkandung dengan asusila, yaitu terdapatnya sperma, makanya kami nyatakan itu tertutup untuk umum. Baik, seperti yang tim penasihat hukum sampaikan tadi mengenai azas keterbukaan publik, ya, kami sependapat bahwa ini memang harus dibuka. Cuma yang ingin kami tekankan di sini nih, ya kan, terhadap tindak pidana asusila itu kita sepakati itu tertutup untuk umum. Ya. Kalau memang itu disepakati, kita lanjut. Bagian tertentu ya? Ya, karena berdasarkan yang saudara sampaikan di awal bahwa ini adalah upaya peninjauan kembali, dan materi saudara itu ya bukan terhadap 81-nya persetubuhannya, melainkan terhadap yang seperti Bapak sampaikan tadi itu 340-nya pembunuhan berencananya. Begitu ya. Setelah kami bermusyawarah, jadi kami klarifikasi Mas Mulia, jadi artinya kita prinsipnya terbuka untuk umum, tapi apabila nanti dalam persidangan menyangkut tentang hal asusila kita tutup. Ya. Setuju yang mulia. Ya. Perlu kami sampaikan juga, ini berlaku juga untuk pembuktian nanti. Ya. Kita sepakati di awal supaya tidak ada keberatan selanjutnya. Bukannya saya membatasi hak saudara untuk menyatakan keberatan, tidak. Tapi ini biar kedepannya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan upacara. Sepanjang hal itu memang menyangkut soal asusila, kami sepakat kemudian. Ya, terima kasih. Begitu ya, termohon kita ya. Baik, karena ini di poin 96, kami ulangi, di halaman 96 ini terkait dengan asusila, ya mungkin ini bisa di skip atau dilewatkan, ya. Baik, sidang dengan demikian sidang saya nyatakan terbuka untuk umum. Jangan terlalu di komentari Bu ya.
Aku nggak ngerti kenapa judes banget gitu. Iya. Padahal maksudnya kita ngerti sebagai netizen yang ngikutin dari awal ya Mang ya. Itu aku yakin itu suara Bu Aminah gitu. Udah nunggu yang 8 tahun lalu itu tertutup, mereka sampai nguping di depan pintu buat tahu kayak gimana di dalam. Ini masa iya mau tutup lagi? Makanya begitu dinyatakan terbuka, alhamdulillah katanya kan. Iya, maksudku the way komennya kayak gaya Hakim Eman, sudah jangan dikomentarin. Iya. Gak perlu ketus kayak gitu, gak usah dikomentarin ya Bu ya gitu. Tolonglah kan makin ya. gak respect nanti jadinya. Tapi Mamang masih mau mencoba berpositif thinking nih. Aduh. Dan juga nanti semoga sidang keduanya ini nih, makanya teman-teman media kawal. Kalau banyak yang ngawal, nanti momen itu banyak yang ke-record di jejak digital teman-teman media dengan kamera yang proper, itu bisa jadi bahasan oleh para ahli tuh di masing-masing program di tiap-tiap medianya itu loh, tolong. Ya selain buat info buat netizen yang ngawal gitu kan, tapi kan ya buat itu juga tadi yang kata Mama. Tolonglah ya, sekali lagi respect buat Nusantara TV yang mengusahakan semaksimal mungkin, buat tim iNews juga, yang walaupun telat tapi tetap menyediakan ruang untuk apa ya, teman-teman netizen mendapatkan informasi seperti apa jalannya persidangan. Respect. Tolonglah Santuy People, do your magic lah. Tolong Santuy People, teman-teman netizen tolonglah ya. Masa 3 bulan terbuang sia-sia gitu kan. Aduh. Nah, ya sambil menunggu kelanjutan berikutnya, kita meluncur ke setting Super Thanks. Meluncur. Cus. Yo. Yes. Super Thanks kali ini ada 5. Ada 5. Yang pertama kita buka dari lagu dalam berita. Mang bantu promote ya lagu netizen kawal PK. Itu Nenek Frozen kata tempat. Oke, besok nanti Mamang sempilin ya. Semalam sudah ngintip-ngintip sih, enak juga lagunya, keren, kreatif lagu dalam berita. Buat nanti bilang penasaran, meluncur dulu. Besok nanti Mamang sempilin. Nextnya disambut sama Neza Galuh yang digulung oleh 43 replies komennya ya. Mbak Elsa waktu sekolah sering bolos, jadi otaknya kagak nyampe-nyampe. Kalau sekolah taunya duit buat jajan cilok doang. Makanya di otaknya duit baik. Doa terus ya buat PK besok, insya Allah lancar, semangat, sehat, semangat selalu nyobang, kawal terus sampai tuntas. Yulika. Aduh, ini orang udah tua mabuk, ayo jangan ngotot. Mbok yo jangan ngotot, ngeyel takut Bismillah. Oke, ini kan pada berpositif thinking, optimis. Ternyata tadi sempat ada kencang-kencangan di awal ya. Next dari Saninata, ikan buntal betina ijazah pengacaranya nembak ya. Sebelum itu bisa jadi setiap hubungannya asal jeplak. Semoga hari Rabu semua lancar. Sudirman juga dibebaskan. Amin. Ini langsung kita lastnya ada dari Nintia Rocin. Kenapa sih Nyonya Elsa yang terhormat masih ngotot ada pemerkosaan darah menstruasi itu memang lengket kayak lendir, kayak buka mau Herman, tapi ini oke. Dan habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjuti komen seperti biasa. Nyonyodang. Mamang, abu yang lagi meratapi tembok ya, dan pakun yang muter-muter dua topi mangkok. Cabut dulu dan ciao.